berkaitan pertanyaan mengapa harus ada jarh wa ta'dil. Kalau kita melihat untuk menjawab ini, coba kita kaitkan dengan sejarah ya. Sejarah bagaimana munculnya ilmu hadis itu sendiri. Kita tahu bahwa bagaimanapun fitnah kubro yang terjadi mulai akhir periode Sayyidina Ali, kemudian berlanjut ke dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan seterusnya, itu terus terjadi pergolakan ya, terjadi gejolak yang luar biasa. Dan gejolak itu tidak hanya di wilayah politik. Ternyata yang awalnya gejolak di wilayah politik ini bergeser ke teologi. Karena masing-masing kelompok itu menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk memperkuat posisinya. Ya, baik memperkuat individu maupun kelompok partainya ataupun hizbnya. Dan makanya dalam Al-Quran itu disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap partai itu sudah pasti akan membanggakan partainya, akan mengunggulkan partainya. Bahkan dia akan rela, akan berkorban demi nama baik partainya. Tidak jarang ternyata pada masa itu beberapa oknum sengaja memalsukan hadis, sengaja menyampaikan sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak menyampaikan itu. Kenapa kok ini terjadi? Ya demi mempertahankan itu tadi, prinsip kullu hizbin bima ladaihim farihun itu. Setiap partai, setiap kelompok, setiap sekte, mereka akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan eksistensi sektenya. Ya. Bahkan mereka tidak jarang melakukan hal-hal yang melanggar etika, baik etika sosial maupun etika agama. Kalau dalam konteks pemalsuan hadis untuk menguatkan sekte, berarti mereka sebenarnya telah melanggar etika beragama. Karena mereka mengklaim sesuatu yang diatasnamakan Rasulullah, padahal tidak pernah Rasulullah menyampaikan itu. Ini sudah pernah saya jelaskan di pembahasan hadis maudhu ya. Misalnya ketika orang-orang oknum dari kelompok Jabariyah menyampaikan hadis al-qadariyatu majusu hadhil ummah, qadariyah adalah majusinya umat ini, dan seterusnya. Kemudian hadis-hadis tentang bangsa-bangsa, ketika bangsa Arab dan bangsa Persia itu berseteru, beberapa oknumnya itu merancang atau mengarang hadis. Orang-orang Persia menyebut bahwa Rasulullah bersabda kalau Allah sedang murka, Allah itu akan berfirman dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau Allah sedang ridho, maka Allah akan menurunkan wahyu dalam bahasa Persia. Orang Arab membalas sebaliknya, kalau Allah ridho, Allah akan berfirman atau menurunkan wahyu dalam bahasa Arab. Kalau Allah sedang murka, maka Allah menurunkan wahyu dalam bahasa Persia, dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuk pemalsuan ini terus berkembang sampai beberapa tahun. Nah, kemudian dari gejolak ini muncul kegelisahan dari orang-orang yang peduli terhadap sunnah Rasulullah, peduli terhadap hadis. Makanya disusunlah ulumul hadis. Ini dalam rangka membentengi atau dalam rangka memfilter hadis dari praktek-praktek pemalsuan ini.
Nah, termasuk dalam cabang ilmu hadis itu yang mendasar dan cukup signifikan untuk memfilter hadis dari pemalsuan itu adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Karena ilmu ini akan membahas bagaimana penilaian tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh sentral dalam kajian hadis dalam menilai para perawi hadis. Prinsipnya ya berangkat dari prinsip tabayun sebenarnya ya. Jadi ketika ada orang menyampaikan qala Rasulullah, pertama dilihat siapa sebenarnya dia menyampaikan qala Rasulullah. Dia punya otoritas atau tidak? Dia orang yang adil atau tidak? Dia orang yang dhabit atau tidak? Itu dilihat. Ya, nah, sampai pada kesimpulan bahwa perawi ini sikoh, perawi ini sikoh, perawi ini khafifud dhabti, lemah hafalannya. Kemudian perawi ini laisya bisyai dan seterusnya. Nah, penilaian-penilaian ini dalam rangka memfilter hadis itu, bukan dalam rangka untuk menyerang, menjatuhkan pribadi para perawi, bukan. Tetapi dalam rangka untuk memfilter hadis dari berbagai praktek pemalsuan. Itu yang kedua. Kemudian yang perlu saya tambahkan lagi, kalau tingkatan-tingkatan tadi sudah disampaikan ya oleh pemakalah. Saya akan menambahkan tentang istilah-istilah yang digunakan oleh para pakar dalam menyebut sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa tetapi perlu dipahami bahwa para kritikus ini, bahwa para penilai ini, para juri jarh wa ta'dil ini, mereka profesional dalam menilai para perawi ini, tidak semata-mata berdasarkan hawa nafsu. Jadi mereka terikat dengan etika itu, baik etika sosial maupun etika beragama. Ketika mereka menilai jarh terhadap diri seorang perawi, mereka juga masih tetap melihat sisi ta'dil, sisi adalah dari perawi itu, ketika memang mereka tahu bahwa perawi itu adil. Jadi misalnya ketika seorang perawi disebut sebagai orang yang khafifud dhabti, ya, tapi beliau adalah adil, juga tetap ada penilaian adalah itu. Artinya tidak langsung dijustifikasi, tidak langsung dihakimi bahwa perawi ini dhaif, tidak. Jadi penilaian khafifud dhabti itu dalam rangka profesionalitas sekaligus proporsionalis, ya, proporsional dalam penilaian. Dia tidak akan disebut perawi yang dhaif, tapi beliau disebut sebagai perawi yang khafifud dhabti, lemah hafalannya. Artinya hanya ada sedikit masalah dalam diri perawi itu, yaitu hafalannya lemah. Dalam hal lain terkait dengan adalah beliau tetap terpercaya. Itu ya. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan, sehingga nanti tidak semata-mata kita menganggap kok gampang ya menilai ini akdzabul hadis, ini kadzab, ini matrukul hadis, kemudian ini layyinul hadis, atau tadi disebutkan ada laisa bisyai. Kok gampang sekali, bukan? Apakah itu objektif, apakah itu subjektif? Itu sebenarnya bukan urusan kita, tetapi kita meyakini bahwa ini sudah melalui proses yang cukup panjang,
ya, melalui proses yang cukup panjang. Dan para pakar ini tentunya pakar-pakar yang terpercaya dalam bidang ilmu ini. Nah, berikutnya akan saya sampaikan tentang bagaimana para ulama itu menyebut atau memberi istilah dalam menilai seorang perawi. Ada perbedaan, ada perbedaan istilah yang digunakan oleh, saya share dulu. Nah, ini yang pertama tentang perbandingan peringkat ketercelaan al-jarh, ya. Jadi dalam melakukan jarh, kalau tadi disebutkan tingkatan-tingkatan, ya, tetapi istilah untuk menyebut tingkatan-tingkatan itu kan tidak disampaikan oleh pemakalah. Di sini saya akan tambahkan. Ketika seorang periwayat dinilai dengan jarh, maka penilaiannya nanti akan disebut dengan satu istilah, ya, disebut dengan satu istilah, dan istilah itu akan menunjukkan peringkat ketercelaan, peringkat jarh itu. Misalnya ini, di mute dulu, ya. Nah, misalnya Ibnu Abi Hatim, beliau dalam menilai itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah kadzab, termasuk tingkatan yang sama dengan kadzab adalah matrukul hadis dan zahibul hadis. Itu Ibnu Abi Hatim. Tingkatan pertama ada 3 istilah. Jadi kalau Ibnu Abi Hatim kok menyebut seorang perawi dengan kadzab atau matrukul hadis atau zahibul hadis, maka tingkatan jarhnya itu tingkatan tertinggi ini. Artinya Ibnu Abi Hatim benar-benar tidak menerima periwayat ini. Kemudian tingkatan kedua, dhaiful hadis atau dha'ful hadis. Ya. Ini juga tingkat ketercelaan yang relatif tinggi menurut Ibnu Abi Hatim. Kemudian laisa bil qawi, ini sedikit di bawahnya. Kalau laisa bil qawi itu bisa jadi pada hafalannya, ya, bisa jadi pada hafalannya yang bermasalah, atau yang saya sebut tadi khafifud dhabti tadi, ya, khafifud dhabti. Dan yang tingkatan keempat adalah layyinul hadis. Layyinul hadis ini bisa karena hafalannya lemah, atau bisa karena memang tidak, atau otoritasnya dalam periwayatan itu sangat kecil, ya. Perannya dalam periwayatan itu sangat kecil. Nah, Ibnu Abi Hatim dengan sama peringkat penilaiannya dalam al-jarh sama dengan Ibnu Shalah. Sama, ya, tingkatan pertama kadzab, matrukul hadis dan zahibul hadis. Kemudian tingkatan kedua dhaiful hadis. Kemudian tingkatan ketiga laisa bil qawi. Dan tingkatan paling rendah, kalau jarh paling rendah berarti ini adalah jarh yang paling ringan, yaitu layyinul hadis. Kemudian Az-Zahabi ini membagi dalam 5 peringkat. Tingkat yang pertama kadzab, kemudian matrukul hadis
muttaham bil kadzib, kemudian dzahibul hadis, itu satu tingkatan. Jadi kalau Az-Zahabi menilai matrukul hadis atau muttaham bil kadzib atau dzahibul hadis, berarti ini pada tingkatan tertinggi kedua dalam penilaian jarh atau penilaian ketercelaan. Tingkatan ketiga di mute ya, biar tidak mengganggu ya. Selain mengganggu, merusak konsentrasi. Tingkatan ketiga bisa laisa bi syai' atau la yusawi syai'an, bisa dhaif jiddan. Nah, dhaif jiddan. Dan tingkatan keempat dhaiful hadis, berarti masih tingkatan kedhaifannya masih relatif di atasnya atau lebih ringan ya, lebih ringan. Kemudian laisa bil qawi dan layyinul hadis itu menempati posisi kelima di tingkatan-tingkatannya. Ada lagi Ibnu Hajar al-Asqalani ya, itu punya sampai berapa? 6 tingkatan ya, 6 tingkatan. Akdzabul hadis itu paling berat, kemudian kadzab, kemudian matrukul hadis muttaham bil kadzib, dan zahibul hadis itu tingkatan ketiga. Kemudian la yusawi syai'an atau laisa bi syai' atau dhaif jiddan itu peringkat keempat. Kemudian kelima dhaiful hadis, dan keenam sampai 6 ya. Yang keenam itu laisa bil qawi atau layyinul hadis. Jadi ada beberapa versi dalam penilaian. Makanya nanti kalian melihat siapa yang menilai. Kalau yang menilai adalah Al-Iraqi misalnya, kemudian beliau menyebut la yusawi syai'an atau laisa bi syai', berarti itu tingkatan ketiga. Ya. Tapi kalau yang menyebut adalah Al-Asqalani, kok menyebut dengan la yusawi bi syai' atau laisa bi syai', berarti tingkatan keempat, gitu ya. Jadi nanti ini memang harus dipahami, jadi supaya tahu kalau tingkatan-tingkatan antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda dalam menilai. Nah, berikutnya dalam ta'dil, yang paling tinggi adalah awsaqun nas. Tetapi yang memiliki penilaian ini hanya Al-Harawi dan Al-Asqalani. Yang lain tidak punya penilaian ini. Misalnya Ar-Razi ya, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau hanya punya tingkatan paling tertinggi itu siqah. Jadi kalau Ibnu Abi Hatim menilai siqah itu sudah tingkatan paling tinggi. Tapi kalau Ibnu Hajar al-Asqalani menilai siqah, itu baru tingkatan ketiga. Tingkatan paling tinggi adalah awsaqun nas. Tapi kalau yang menilai adalah Ibnu Abi Hatim, itu sudah tingkatan paling tinggi. Karena Ibnu Abi Hatim hanya menetapkan 4 peringkat ya. Siqah, kemudian soduq, dan la ba'sa bi syai', la ba'sa bi, itu satu tingkatan. Kemudian yang ketiga syekh ya, syekhul hadis. Kemudian yang keempat sholihul hadis, itu Ibnu Abi Hatim. Ibnu Shalah itu sama ya, sama dengan Ibnu Abi Hatim. Juga An-Nawawi, muridnya pensyarah Imam Syarah Sahih Muslim itu ya. Beliau juga sama. Nah, Az-Zahabi dengan Al-Iraqi, nah itu baru sama ya. Az-Zahabi dan Al-Iraqi itu pada tingkatan pertama sampai tingkatan keempat sama, tapi bedanya kalau Al-Iraqi masih ada tingkatan kelima. Jadi sholihul hadis itu posisi kelima. Tapi kalau Az-Zahabi, syekh dan sholihul hadis itu
sama satu tingkatan, yaitu tingkatan keempat. Kemudian ada Al-Harawi yang menetapkan sampai 5 tingkatan, mulai Awsaqun Nas, kemudian tingkatan kedua itu Sikoh dan Sikoh, itu sama penilaiannya. Kemudian Sotuk dan Laisa La Ba'sa bi, itu tingkatan ketiga. Kemudian Syekh tingkatan keempat. Kemudian Sholihul Hadis itu tingkatan ke-5. Sementara kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani sama 5 tingkatan, tapi bedanya pada tingkatan ke-5 Syekh dan Sholihul Hadis itu pada satu tingkatan yang sama, Sotuk dan La Ba'sa bih pada tingkatan yang sama keempat. Ya. Oke, itu tambahan dari saya. Yang terakhir, bagaimana kalau ada pertentangan? Misalnya dalam menilai seorang perawi, ada perbedaan versi. Menurut satu tokoh, perawi ini sikoh. Menurut tokoh yang lain, perawi ini dhaif. Maka harus dikalkulasi. Ya. Pertama harus dikalkulasi. Secara kuantitas coba dikumpulkan siapa saja yang menilai sikoh, siapa saja yang menilai dhaif. Itu langkah pertama. Kalau ternyata seimbang, sebanding, maka bolehlah kita menyebut sikoh. Ya, bolehlah kita menyebut sikoh dengan pertimbangan bahwa sebanding penilaiannya antara sikoh dan dhaif. Karena dalam kapasitas yang, dalam kuantitas yang sama, maka at-ta'dil muqaddam 'alal jarh itu besar peluangnya, ya. Lebih mengutamakan husnudzonnya. Kemudian yang kedua, bisa juga dalam kuantitas yang sama itu ternyata kita temukan salah satu di antaranya, salah satu dari dua perbandingan itu ternyata lebih rinci penjelasannya. Misalnya yang menilai ta'dil ini hanya sikoh atau sotuk gitu aja misalnya, ya. Tetapi yang jarh ini justru rata-rata menguraikan secara rinci. Jadi penilaian misalnya kadzab itu ditambah dengan bukti bahwa dia pernah memalsukan hadis, dia pernah berbohong dalam periwayatan dan seterusnya. Yang lain juga begitu. Kalau seperti ini, maka kita akan cenderung kepada jarhnya. Kenapa? Ini al-jarh muqaddam 'ala at-ta'dil. Kenapa? Al-jarh di sini al-jarh yang mufassar, jarh yang diberi penjelasan. Ya. Dan jarh al-mufassar, al-jarh al-mufassar muqaddam 'ala ta'dil ghairi mufassar. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau sebaliknya, bahkan ketika berbanding ada 10 penilaian, yang 9 menilai jarh, tapi ya hanya menyebut menyebut penilaian tanpa ada penjelasan, sementara takdilnya ini dengan penjelasan bahkan lebih rinci, maka sangat mungkin kita memilih yang takdil walaupun hanya satu secara kuantitas. Kenapa? Karena pertimbangan takdil al-mufassar muqaddam 'alal jarh ghairi mufassar. Nah, itu ya. Jadi kalau ternyata ada pertentangan, tidak selalu harus kita hitung jumlahnya, ya. Tidak selalu harus kita hitung jumlahnya, karena prinsip-prinsip at-ta'dil muqaddam 'alal jarh atau al-jarh muqaddam 'ala ta'dil itu tetap kita pedomani. Nah, pertimbangannya yang pertama bisa dari secara kuantitas, ya. Kemudian pertimbangan kedua, tafsir atau penjelasan dari penilaian itu juga jadi pertimbangan untuk menentukan mana yang harus didahulukan, apakah jarhnya
apakah taktilnya. Oke, saya rasa cukup itu tambahan dari saya, dan sebagai refleksi jarh wa ta'til ini jangan kemudian kita salah gunakan untuk legitimasi agar kita boleh menuduh orang lain sebagai pembohong, sebagai orang yang tercela dan seterusnya. Jangan, ya, jangan dijadikan legitimasi. Jadi jarh wa ta'til itu memang satu perangkat ilmu yang digunakannya itu karena dibutuhkan, ya, karena dibutuhkan untuk memfilter hadis dari praktek-praktek pemalsuan, ya, praktek-praktek pemalsuan, bukan dalam rangka untuk menyerang individu-individu para